Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para kadang ingkang dahat kinasih, kawula Grasius Yosef Iskaryanto Reksa Sumarto pamong ing Padepokan Sumarah Madiun mriki saha Mas Bonaventura ingkang kagungan channel Ki Ageng Among Sewu ingkang kangge konten-konten Padepokan Sumarah Madiun menika ingkang dedalem wonten ing Surabaya lan kala wingi enjing sampun rawuh ing Padepokan Madiun mriki. Ing titi kalenggan menika kawula badhe ngaturi wangsulan ngengingi pamundhut pirsanipun Mas Bonaventura ingkang dipun asta saking Surabaya ngantos Madiun mriki. Para kadang yang terkasih, pertanyaan Mas Bona demikian. Kalau kita itu percaya pada kitab suci, pada ajaran-ajaran guru-guru agama, itu sama saja kita percaya pada manusia ya Pak ya. Iya, ya betul. Kalau gitu Mas Bona. Nah, apa kitab suci itu yang membuat manusia, yang ngetik manusia, yang masukkan komputer manusia, kemudian yang print manusia, yang mencetak manusia, yang menjilid jadi buku yang manusia. Itu kan buatan manusia ya, betul. Terus, lah ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru-guru agama itu kan juga dasarnya dari kitab-kitab buatan manusia itu. Ya betul. Nah, Mas Bona, para kadang semua, untuk sementara sebelum kita mempunyai pengalaman yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk menumbuhkan iman kita, ya mau tidak mau kita harus beriman, percaya pada kata kitab suci, kata buku, kata guru agama, kata teman, dan sebagainya. Itu tidak ada cara lain. Nah, iman kita yang demikian itu ya masih dapat dikatakan iman yang masih bisa bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, bergeser ke atas, bergeser ke bawah. Jadi masih sangat labil sekali. Jadi dalam keadaan seperti itu, iman kita masih sangat labil sekali. Lalu mengapa Tuhan memperkenankan demikian? Karena Tuhan menghendaki supaya manusia itu beriman kepadanya dengan kesadaran sepenuhnya. Kesadaran sepenuhnya itu haruslah diawali dengan mempelajari yang sederhana-sederhana dahulu, mempelajari dari dasar-dasar yang sudah ada dahulu, walaupun kita belum mendapatkan pengalaman-pengalaman iman dari Tuhan sendiri. Untuk seluk-beluk kitab suci yang sangat mendetail, saya sarankan para kadang semua
untuk mendengarkan atau melihat video-video Bapak Dr. Bambang Nurseno. Itu betul-betul pakar kitab suci, pakar budaya yang sungguh-sungguh sangat menguasai banyak bahasa untuk mempelajari kitab-kitab kuno. Sampai di sini Mas Bunda bagaimana? Sudah agak mengerti ya. Jadi dalam keadaan belum mempunyai pengalaman iman, ya iman kita masih labil. Ya masih harus percaya, mau tidak mau harus percaya pada karya manusia. Jadi belum masuk ke laku loh ya? Iya, belum. Jadi kalau misalkan kapan hari itu ya, saya kan ikut rekoleksi. Iya, betul. Nah, ada sesi ketika semua peserta terlibat permainan. Iya. Yang mana waktu itu malam, terus Iya. badan udah capek semua, pikiran sudah nggak fokus. Iya. Nah, dengan game unik tersebut, di dalamnya banyak sekali mempergunakan semacam afirmasi, terus sugesti, motivasi, betul. Dan sejenisnya. Iya. Terus tiba-tiba pikiran yang tadinya lemes, capek, badan yang loyo menjadi energik, menjadi riang, gembira. Nah, laku tersebut itu apa sudah termasuk laku spiritual atau belum? Belum, itu masih dalam ranah olahraga. Masih dalam ranah olah penyegaran pikiran, dari pikiran yang lelah menjadi pikiran yang segar, positif. Ya, diberi hal-hal yang lucu-lucu, yang dapat membuat kita tertawa, yang dapat kita membuat senang dan sebagainya. Jadi itu baru dalam ranah olahraga, belum masuk ke ranah spiritual atau kerohanian, Mas Bunda. Ya, jadi perlu pengalaman nyata, Pak ya. Iya, betul. Jadi nanti pada saatnya Tuhan sudah menentukan, pasti setiap kita pasti akan diberi pengalaman iman. Entah kita di dalam bahaya yang sangat besar sekali, kemudian diselamatkan dari bahaya itu, suatu kejadian yang tidak dapat masuk logika, dapat dinalar. Kita mendapatkan kesulitan ekonomi, membutuhkan uang, kesana kemari tidak mendapatkan, tiba-tiba ada teman yang datang untuk membantu kita yang tidak dapat dinalar. Kita mengalami sakit keras, tiba-tiba mengalami penyembuhan yang tidak dapat masuk dinalar. Itu semua merupakan pengalaman-pengalaman. Tapi baru pengalaman-pengalaman yang perlu kita renungkan, apakah ini benar-benar Tuhan? Apakah ini benar-benar Engkau Tuhan memberikan pengalaman iman kepada saya? Jadi itu juga masih, kalau dibilang labil, sudah di atas labil. Hanya ini sudah masuk ke dalam perenungan yang lebih mendalam mengenai hubungan personal antara kita sendiri dengan Tuhan. Nah, kalau di tingkat tadi, di tingkat pertama tadi, kita masih bisa dikatakan penganut atau pengikut suatu agama atau kepercayaan. Tapi ketika sudah mengalami pengalaman iman, kita sudah pada titik mulai ditunjukkan suatu jalan yang harus kita jalani. Nah, kemudian dari kejadian itu kita kemudian
mencari penunjuk jalan untuk menjalani jalan sampai bisa ketemu Tuhan. Nah, itu kita sudah meningkat, bukan lagi menjadi penganut, bukan lagi menjadi pengikut, tapi sudah menjadi calon pejalan. Calon pejalan. Nah, sesudah ada seorang yang menunjukkan jalannya, kemudian kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kita mulai menjalani jalan-jalan yang ditunjukkan oleh penunjuk jalan itu, maka kita sudah menjadi pejalan hidup rohani, bukan lagi calon pejalan hidup rohani, tetapi sudah menjadi pejalan hidup rohani. Di situ iman kita sedikit demi sedikit mulai akan diberikan pengalaman oleh Tuhan sampai ya betul pemurnian supaya jiwa kita menjadi lebih bersih, lebih suci, sampai pada suatu titik tertentu kita diperkenankan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui roh yang adalah bagian dari Tuhan sendiri, yang diletakkan oleh Tuhan di dalam diri setiap manusia, setiap kita, sehingga kita diberi potensi oleh Tuhan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui roh yang diletakkan oleh Tuhan di dalam diri kita, dimanapun, kapanpun, dan mendapatkan jawaban-jawaban yang autentik dari Tuhan, yang disebut di dalam kasanah terminologi pengetahuan Jawa, ilmu kasampurna Jawa, disebut guru sejati, roh suci, rasa suci, atau dewa ruci, yang adalah sumber dari kitab suci teles yang ada di dalam setiap kalbu manusia. Sedang kitab suci yang autentik yang satunya yaitu kitab agung jagat raya alam semesta ini. Itu adalah kitab suci yang autentik. Sedangkan kitab suci yang dicetak oleh manusia itu adalah hanya sarana-sarana pembantu saja. Nah, di situ iman kita sudah tidak labil lagi, tapi iman kita sudah mantap karena sudah ada relasi dan komunikasi secara pribadi dengan Tuhan sendiri, langsung tanpa perantara. Demikian perkembangan iman kita, Mas Buna, ya. Bagaimana? Sampun, matur suwun. Matur suwun. Bagus sekali. Ya. Demikian para kakang terkasih, kados mekaten menika kala wau jawaban kawula dumateng pamundhut pirsanipun Mas Bonaventura ingkang tebih-tebih ngasta pamundhut pirsa saking Surabaya dhateng Madiun mriki. Mas Bona menika sacara
rutin sebulan sepindah tindak Madiun mriki. Mekaten para kadang sadaya ingkang dahat kinasih, mugi-mugi Gusti Allah tansah amayungi para kadang sak kulawarga sadaya, tansah amaringi rejeki ingkang sempulur dumateng para kadang sak kulawarga sadaya, sarta tansah maringi kesehatan ing saben dintenipun dumateng para kadang sak kulawarga sadaya. Rahayu sadayanipun, rahayu, rahayu, rahayu.